Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wilitan dan kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kali ini. Jadi tadi kita udah belajar sama-sama tentang market research, tapi kita belum mengerti apa saja sih hal-hal yang perlu kita pahami untuk yang namanya melakukan market research itu. Nah, mari kita simak pelajaran yang satu ini. Ketika kita ingin melakukan market research, make sure setiap dari kita ngerti bahwa ada 4 tahapan atau 4 level yang perlu kita pahami bersama-sama. Di mana level satunya ada contact info and current reality, nomor 2-nya ada dream, nomor 3-nya ada pain points, dan nomor 4-nya atau level 4-nya ada solution. Jadi kita perlu ngerti bahwa jangan terbalik ya, jangan pain point dulu baru dreams, atau jangan tiba-tiba kasih solusi dulu tanpa mengerti apa pain point daripada customer kita atau audiensnya kita. Nah, kurang lebih seperti ini, ada 4 tiernya dan kita akan belajar sama-sama bagaimana mengemas ya pertanyaan demi pertanyaan yang perlu kita masukkan ke dalam level demi level yang telah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama mengenai contoh demi contoh pertanyaan dalam form kita yang bisa kita ajukan kepada customer atau audiensnya kita. Mari simak sama-sama dan saya munculkan slide-nya. Nah, jadi kita perlu yang namanya sampaikan pertanyaan netral seperti nama, email, akun sosmednya apa, yang netral-netral aja. Dan juga sampaikan mengenai current reality-nya, hobinya apa ya, ibaratnya apa titik-titik kesukaan Anda. Bisa jadi apa sih role model kesukaan Anda, coach kesukaan Anda, dan lain-lain. Apa rutinitas Anda sekarang ini? Ya, misalnya bekerja sebagai apa nih? Sebagai profesional kah, entrepreneur kah, ataupun ibu rumah tangga? Siapa inspirasi Anda saat ini? Atau pertanyaan terakhir, apa yang pertama kali muncul di pikiran Anda ketika memikirkan tentang bla 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 yang sesuai dengan niche-nya kita. Jadi, kita bisa pilih salah satu aja. Ya, ini sebagai contoh aja. Kenapa? Karena kita nggak mau mempersulit customernya kita dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan yang terlalu banyak. Jadi boleh pilih salah satu kira-kira apa saja yang bisa kita dapatkan dari jawaban customer kita. Ya, pilih salah satu pertanyaan yang kurang lebih bisa mewakili yang menggambarkan dari reality customernya kita. Nah, selanjutnya adalah dream atau apa sih yang menjadi mimpi daripada customernya kita. Nah, jadi kita perlu ngerti impian dari audiensnya kita ini apa. Nah, bagian ini atau bagian dream ini adalah bagian di mana mereka memberitahu Anda poin B-nya mereka. Apa yang kira-kira ingin mereka tuju dan apa yang kira-kira ingin mereka capai. Nah, pertanyaannya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Jika Anda bisa memilih apapun yang Anda inginkan untuk menjadi kenyataan, akan seperti apa karir, rumah, lifestyle, mobil, keuangan, atau pasangan impian Anda? Ataupun pertanyaan yang lainnya, jika tidak ada resiko sama sekali, apa tindakan nyata yang akan Anda tempuh untuk mewujudkan hal itu? Ataupun kita bisa pakai pertanyaan yang selanjutnya, apa alasan Anda ingin mencapai itu? What is your big why? Nah, kita bisa pilih salah satu aja untuk kita bisa menggali kira-kira poin B-nya atau tujuannya atau cita-cita yang ingin dicapai seperti apa gambaran besarnya. Oke, nah selanjutnya kita akan juga masuk kepada pertanyaan yaitu tentang pain points. Kira-kira kita akan belajar sama-sama dari customer kita mengenai tantangan apa yang dihadapi oleh mereka untuk bisa mencapai poin B tadi. Nah, bagian pain points ini adalah bagian di mana mereka memberitahu Anda poin A mereka seperti apa. Kira-kira sekarang hambatannya, struggle-nya, problemnya itu apa sih yang membuat mereka nggak bisa mencapai poin B yang mereka inginkan. Pertanyaannya seperti apa? Nah, yang pertama contohnya ya. Apa halangan utama Anda untuk mencapai apa yang Anda inginkan? Ataupun contoh yang kedua, bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi pergumulan itu atau persoalan itu? Yang ketiga, contohnya, apa saja yang sudah Anda lakukan sejauh ini tapi masih saja belum berhasil? Ataupun yang terakhir, contohnya, bagaimana halangan ini berdampak ke proses pencapaian impian Anda? Ini kurang lebih adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk bisa mengerti apa pain point dari customer kita. Boleh pilih salah satu dari 4 pertanyaan ini.
Nah, sekarang kita masuk kepada tier yang terakhir, yaitu the solution. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengerti kira-kira solusi apa sih yang mereka harapkan, atau solusi apa yang customer ideal kita butuhkan, agar kita bisa bantu mereka untuk mencapai titik yang ke B. Kita lihat ke slide sama-sama. Nah, di sini sudah saya tampilkan contohnya, ada 2 pertanyaan. Teman-teman boleh pilih salah satu. Nah, ini saya anggapnya ibaratnya ada tongkat ajaib. Ya, nah teman-teman bisa customize itu. Intinya apa? Ujung-ujungnya kita pengen tahu apa sih solusi yang mereka harapkan dari programnya kita. Ini tujuannya apa? Agar kita bisa menentukan kira-kira bagaimana frameworknya, solusinya, produk yang bisa kita hasilkan sehingga nanti ujung-ujungnya bisa mentransformasi mereka dari titik A ke titik B. Saya ingin memberitahu bahwa ada unsur-unsur penting dalam memberikan sebuah pertanyaan dalam form yang kita buat atau kita ajukan kepada customer atau calon pelanggannya kita. Nah ya, kurang lebih seperti ini panduannya. Yang pertama adalah jangan asumsi dalam bertanya. Contohnya misalnya kita ingin niche-nya di kesehatan. Kenapa Anda ingin kurus? Itu pertanyaannya contohnya ya. Siapa tahu emang klien kita nggak mau kurus loh. Dia mau gemuk, dia mau bulking. Jadi jangan berasumsi. Atau misalnya kita bisnis coach. Kenapa Anda ingin mencapai 1 miliar Anda? Siapa tahu bukan 1 miliar targetnya dia. Saya pengen capainya 100 miliar kok. Nah, jadi jangan berasumsi. Pasti teman-teman yang paling ngerti ya, kira-kira kebutuhan customer seperti apa. Ini di customize aja, saya cuma bantu aja mengenai panduannya seperti apa. Selebihnya teman-teman kreasikan sendiri. Karena teman-teman lah yang paling mengerti kebutuhan customer seperti apa dan solusi yang akan diberikan kepada customernya seperti apa. Yang kedua, gunakan pertanyaan yang broad ya. Jangan ibaratnya yang close question tapi yang open question seperti ini contohnya. Apa kira-kira tantangan Anda agar Anda bisa sukses dalam mencapai tujuan Anda? Biar dia bisa mengerti nih. Dia ngetik sama-sama. Jadi tantangannya seperti apa? Kurang lebih kita paham jadinya. Oh, ternyata hambatannya di sini. Oh, ternyata kesalahannya di sini. Oh, ternyata problemnya di sini. Jadi gunakan pertanyaan yang broad, jangan cuman ngajuin pertanyaan yang jawabannya cuman iya atau tidak. Kita nggak bisa yang namanya mendapatkan informasi secara detail kalau seperti itu. Ya. Yang ketiga, tujuannya bukan untuk dapat jawaban yang benar. Tapi tujuannya untuk kita bisa mengerti apa yang sedang mereka alami dan realitanya seperti apa. Dan yang terakhir, jangan mengarahkan jawaban. Kita perlu mengerti informasinya itu benar-benar harus genuine. Informasi yang kita dapatkan harus benar-benar asli dari mereka. Jadi jangan mengarahkan jawaban. Ini hanya panduan. Ini hanya panduan untuk Bapak dan Ibu agar bisa yang namanya membuat form atau market research. Karena saya percaya yang lebih paham, yang lebih mengerti, yang lebih tahu tentang kebutuhan klien kita adalah Bapak Ibu itu sendiri atau teman-teman sendiri. Ya, jadi yang pertama, jangan berasumsi dalam bertanya. Yang kedua, gunakan pertanyaan yang broad. Yang ketiga, tujuannya bukan untuk dapatkan jawaban yang benar. Dan yang terakhir, jangan mengarahkan jawaban. Sekian materi pada kali ini dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.